Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eko Firmansyah dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Komarudin. Di sini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi PLC pada alat pengisian air minum otomatis. Langsung saja kita buka flowchart-nya. Kita mulai. Pertama kita inisialisasi sebagai berikut. Untuk inputnya adalah saya menggunakan sensor fotoelektrik. Ada beberapa sensor fotoelektrik di sini dengan cara kerja yang sama namun fungsinya yang berbeda. Kemudian ada toggle manual, ada toggle auto, terus push button 1 untuk motor conveyor, push button 2 untuk solenoid valve. Untuk outputnya ada relay bantu, ada valve off, ada solenoid valve, ada motor conveyor, ada lampu indikator untuk toggle manual, dan juga ada lampu indikator untuk toggle otomatis. Dan terakhir adalah ada buzzer untuk tanda botol. Kemudian setelah inisialisasi, di sini kita menggunakan dua mode. Untuk mode pertama adalah mode auto, yang mana ketika ada objek yang terbaca pada sensor, maka conveyor akan berjalan. Sedangkan ketika menggunakan mode manual, maka harus menggunakan tombol push button pada conveyor terlebih dahulu, baru conveyor akan berjalan. Kemudian botol akan bergerak sesuai lintasan conveyor. Selanjutnya ketika botol berada di bawah katup, saat menggunakan mode auto, maka sensor akan terbaca dan katup akan terbuka. Pada mode manual, maka harus menggunakan tombol push button valve terlebih dahulu, baru katup akan terbuka. Setelah katup terbuka, maka botol akan terisi air. Sedangkan ketika katup tertutup atau tidak terbuka, maka akan menggerakkan conveyor lagi sebagaimana siklusnya, berulang-ulang sampai tidak ada objek yang melewati sensor dan selesai. Untuk cara kerjanya, kita sambungkan saja pada ladder diagramnya. Untuk yang pertama adalah pilih penggunaan toggle otomatis atau toggle manual. Pada toggle otomatis, ketika sensor dilewati botol, maka motor conveyor akan berjalan secara otomatis dengan waktu yang ditentukan. Ini adalah toggle otomatis. Langsung kita simulasikan saja. Ketika menggunakan mode toggle otomatis, dan kemudian sensor akan membaca sebuah objek. Di sini kita sambungkan dengan sebuah timer yang mana digunakan untuk menghidupkan conveyor seberapa lama. Kemudian di sini kita sambungkan dengan relay bantu, lalu sambungkan pada conveyor. Pada toggle manual, kita harus menekan tombol push button terlebih dahulu untuk mengaktifkan conveyor.
Nah, ini kita matikan terlebih dahulu. Ketika menggunakan toggle manual, maka harus menekan push button conveyor terlebih dahulu, maka conveyor akan berjalan. Botol akan berjalan mengikuti lintasan conveyor. Kemudian sensor akan membaca ketika botol melewati sensor. Botol akan dihentikan tepat berada di bawah mulut katup atau valve dari hasil pembacaan sensor yang telah dilewati. Jadi ketika conveyor berjalan dan di sini ada sebuah sensor yang mana ketika sensor ini diaktifkan, maka akan menghentikan conveyor tepat berada di bawah katup. Maka conveyor akan berhenti. Ketika menggunakan toggle otomatis, maka katup akan terbuka secara otomatis. Di sini ketika menggunakan toggle otomatis, ini kita matikan terlebih dahulu sensornya. Maka conveyor akan berjalan. Ini timer pada conveyor. Kemudian ini kita nyalakan. Maka katup akan terbuka untuk mengisi air. Ketika menggunakan toggle manual, maka harus menekan tombol push button terlebih dahulu agar katup atau valve terbuka. Di sini ketika menggunakan toggle manual, maka harus menggunakan push button valve terlebih dahulu. Baru akan mengaktifkan valve. Di sini pada rung 3 ini adalah berfungsi sebagai untuk menyalakan buzzer pada botol. Ini adalah tandanya saja. Pada rung 4 ini pada toggle manual, maka akan mengaktifkan indikator manual. Pada rung 5 ini ketika menggunakan toggle auto, maka akan mengaktifkan indikator auto. Nah, yang ini yang maksud dari kemudian air diisikan dalam botol dengan batas waktu yang ditentukan. Setelah terisi air, katup akan menutup, kemudian conveyor akan berjalan kembali. Di sini ada timer yang telah ditentukan, maka valve off ini akan menyala, tanda bahwa air sudah penuh. Kita matikan saja terlebih dahulu ini. Untuk yang rung 6 ini adalah sebuah timer delay yang digunakan untuk menghentikan conveyor sebentar ketika katup sedang terbuka. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah sebuah rangkaian counter dan timer yang digunakan pada botol, namun sebenarnya ini adalah rangkaian untuk digunakan untuk beberapa botol, sehingga
pada pembacaan satu sensor untuk 4 atau 5 botol dengan cara kerja yang sama dan waktu yang sama. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada desain yang sudah saya buat. Ini adalah desain yang sudah saya buat. Saya menggunakan software CX Designer yang mana digunakan untuk mendesain pada PLC jenis Omron. Ini adalah water tank atau tank air. Kemudian ini adalah mesinnya. Ini adalah katup atau valve. Yang ini adalah valve off, yang mana tanda bahwa air sudah terisi. Ini adalah buzzer botol, yang mana digunakan tanda bahwa ada botol yang berada di katup. Kemudian ini adalah sensor 1, digunakan untuk mengaktifkan conveyor. Sedangkan S2 ini adalah sensor untuk menghentikan conveyor sekaligus untuk menyalakan katup. Dan ini adalah conveyornya yang digunakan sebagai lintasan botol. Ini adalah tombol untuk toggle manual, dan ini adalah indikatornya. Sedangkan yang ini adalah tombol untuk toggle auto, dan ini adalah indikatornya. Kemudian ini adalah push button conveyor, digunakan untuk mengaktifkan conveyor pada mode manual, dan ini adalah push button valve, digunakan untuk membuka valve pada mode manual. Langsung saja, di sini kita simulasikan, kita ulang. Di sini ketika menggunakan mode auto, maka indikatornya akan menyala saat ada sebuah objek atau botol yang mengenai S1 atau sensor 1, maka conveyor akan berjalan secara otomatis dengan waktu yang telah ditentukan. Berbeda dengan ketika menggunakan mode manual, maka harus menggunakan tombol push button conveyor terlebih dahulu untuk menyalakan conveyor. Maka akan menggunakan valve secara manual pula. Untuk lebih lengkapnya adalah seperti ini. Pada mode auto, ketika ada barang atau sebuah botol yang terkena S1, setelah melewatinya maka conveyor akan berjalan. Kemudian akan dihentikan pada S2 ini dan mengaktifkan katupnya. Setelah terisi akan muncul tanda pada valve off. Pada saat botol berada di bawah katup, maka buzzer botol ini akan menyala. Lebih jelasnya seperti ini.
Di sini adalah tanda untuk bahwa valve off telah terisi. Kemudian conveyor akan berjalan kembali. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.